Tadi diceritakan Bapak Ibu mudeng nggak tadi Romo tadi ngomong 1 jam itu ngomong apa sih? Jawab enggak? Hah? Kalau kita nggak mudeng ya isi Jujur saja deh, tahu enggak? Yang tahu kira-kira 80% omongan dia. Iya. Tahu 80%. Sekarang kalau tahu, sekarang saya tanya, apa sih itu holiness? Apa sih itu holiness? Kalau ada temanya sekarang itu call family is called to holiness, ya, dipanggil untuk holy. Itu apa artinya? Coba kira-kira yuk, oke, kekudusan itu kayak apa? Apakah harus seperti satu santa, puasa, Senin Kemis? Apa kira-kira? Enggak gosip, oke, itu praktikal sekali. Apa? Harus hidup baik. Ada 2 versi. Oke, sebentar, satu-satu. Ada 2 versi. Oke. Menurut Pope Francis Dan oke. Menurut Pope Francis kita harus do Sama. extraordinary, Oke. love, and faith. Oke, saya akan menggabungkan kedua-duanya karena profet itu sulit. Saya gabungkan antara Pope Francis dan Mother Teresa, omongannya jadi gini. Panggilan untuk kekudusan itu, not everyone can do a great thing. Ya, tidak semua orang bisa melakukan hal besar. Tidak semua orang. But ini dari Ibu Teresa. But you can do small thing with a great heart and faith. Nah, itu dua-duanya gabung. Pak, kita pakai konsep itu saja. Tidak semua orang itu bisa melakukan hal besar dalam hidup, ya enggak? Iya, tidak semua orang bisa kok biasa-biasa saja jadi orang biasa saja. Tetapi kita bisa melakukan hal yang kecil itu dengan cinta yang besar dan iman yang besar. Itu kekudusan. Udah, itu saja poinnya. Cukup, selesai. Kekudusan itu kayak gini, tapi realitanya kayak apa sih orang Amerika itu keluarga? Ini realitanya keluarga Amerika kayak gini. Data Religious Marriage tahun 2010 ini late, tetapi karena belum dibuat data yang lain. Dari 2006 sampai 2010, 48% perempuan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan di US. Dari 200.000 responden, 55% wanita dan 58% pria mengatakan, oh it's okay for unmarried female to have a child. It's okay bagi mereka. Alasannya, cinta itu tidak perlu surat dari City Hall. Ya, dibanding kamu dapat surat di City Hall, tapi kamu di rumah itu fighting terus, berkelahi terus sampai giginya rontok. Mendingan nggak usah deh, ya. Tak perlu ada perceraian. Karena tanpa ikatan. Jadi kalau ada hidup bersama tanpa menikah, ikatan sentuh, kalau ada pisahan juga itu namanya nggak cerai, kalau tidak menikah. Ya kan? Lebih enak kayak gitu. Orang bilang. Ya. Orang bilang kayak gitu. Banyak orang muda bilang kayak gitu. Dan itu yang terjadi di negara kita ini. Kalau Anda ke San Francisco sebagai salah satu kota pusatnya gay, lesbi, transgender dan sebagainya, Anda akan lihat ini. It's okay. Bahkan kalau mereka tahu saya Romo pakai Romo kayak gini naik subway, dengan sengaja mereka di depan saya itu cium-ciuman dengan sengaja. Sungguh, saya tidak bohong. Makanya saya tidak pernah pakai pakaian kayak gini. Daripada saya ikut. Baik. Ada alasan yang lain, mereka hidup bersama tapi demi untuk melanjutkan pendidikan. Banyak terjadi di sekolah saya di Berkeley itu, banyak sekali terjadi hidup bersama. Tetapi ya sudah, sampai selesai baru nanti, kira-kira kita cocok loh, kira-kira oke, baru menikah setelah 10 tahun hidup bersama. Dan itulah yang terjadi di Amerika. Jadi Anda itu ketika Romo tadi ngomong you are called to be holy, itu tantangannya kayak gini nih, luar biasa sulitnya tantangannya. Sulit sekali. Tetapi lalu dia mengatakan, tapi kita punya rahmat di sana. Ada rahmat yang diberikan. Caranya bagaimana? Pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Caranya do the small thing but with a big heart. Ya, satu itu poinnya paling penting. Besok pagi kalau ada kerja di kantor, besok Senin, do the small thing but with big heart. Ya, kerjakan yang
biasa, nggak usah extraordinary fine, tapi dengan cinta yang besar, hati yang besar. Saya punya orang umat paroki, volunteer paroki kami itu 32 tahun hanya buang sampah tiap hari Sabtu Minggu sore di paroki. Namanya Ben. Ben, what are you doing? I'm preparing the garbage father. Untuk apa? Besok pagi kan mereka datang mobilnya. How long have you been doing this? 27 years. Without someone pay him. No one. Paroki kami nggak biayai dia. Dan saya mengatakan ketika saya pikir ini holiness. When you are doing something really faithfully with a big heart, is holiness. Dan itulah yang Anda lakukan juga. Tidak usah extraordinary, tidak usah harus besar-besar, tapi dengan penuh cinta. Sekarang ini tanggal 13 April yang lalu, 13 April yang lalu akhirnya dari 50 state di US, 30 state sudah oke dengan same sex marriage. Tinggal 13 state yang belum. Tinggal 13 state yang South Northwest itu ya, North Carolina, Texas belum, dan lagi. Jadi nanti anak bapak ibu, kita pikir anak bapak ibu nanti kalau sekolah di high school mereka tidak akan diajarkan nikah itu pria dan wanita itu hanya option gitu. Option yang lain pria dan pria atau wanita dan wanita itu option yang lain. Tidak salah. Itu akan digitukan di public school nantinya. Itulah tantangan Anda, anak-anak Anda nanti generasi berikutnya hidup di sini. Begitu luar biasanya sulit. Nah, sekarang keluarga dalam ajaran Gereja Katolik. Katekismus 1613 Yesus hadir dalam perkawinan di Kana. Itu mukjizat pertama yang dibuat Yesus itu di Kana ya. Karena apa? Karena ibunya. Jadi ibunya itu ke sana, Yesus itu belum pernah buat mukjizat sekalipun. Baru ketika mereka kehabisan anggur, ibunya bilang, anakku, mereka kehabisan anggur. Yesus bilang, aku nggak mau karena waktuku belum tiba. Tapi karena ibunya itulah lalu dia membuat mukjizat itu di pesta perkawinan. Artinya apa? Artinya bahwa mukjizat pertama itu dalam sebuah keluarga terjadi. Pertama mukjizat dalam keluarga. Jadi Yesus mau mengatakan, kita harus mengajarkan bahwa keluarga tempat Anda hidup itu ada mukjizatnya banyak sekali sebenarnya. Seringkali kita tidak sadari. Ya. Kemarin saya telepon orang tua saya karena saya selesai tanggal 18 kemarin saya selesai doktoral saya defense selesai di Berkeley. Terus saya telepon orang tua saya, Bu, Pak, aku selesai ujian, terima kasih atas doa-doanya karena sudah didoakan selama 12 tahun tiap jam 2 pagi. Lalu orang tua saya hanya bilang, ya kamu itu harus tahu bahwa mukjizat itu terjadi bukan hanya karena kamu belajar ya, tapi bahwa di belakangmu itu banyak orang yang berdoa. Seringkali kan di Amerika gini kan, this is my achievement, ya kan? Tapi di belakangnya sebenarnya banyak orang yang berdoa. Dan itu terjadi dalam keluarga. Kalau para saya di Cilacap bilang, Bapak Ibu harus bersyukur karena anaknya itu sudah selesai sekolah, Bapak Ibu masih hidup, tahu anaknya selesai. Tugasnya selesai jadi Bapak Ibu, berdoanya sudah selesai. Saya bilang, jangan dihentikan ya doanya sebenarnya, ya, diteruskan. Oke. Paus Yohanes Paulus kedua seperti Romo tadi bercerita, dia sangat perhatian pada hidup keluarga dan dia mengeluarkan sebuah surat khusus untuk para keluarga Katolik yang namanya Familiaris Consortio. Kita tulis pada sekitar tahun 1990. Dia mengatakan tugas keluarga yang pertama adalah mutual self-giving. Mutual self-giving. Tanpa kasih, keluarga tak mampu memahami apa itu keluarga. Dan kasih menjadi dasar relasi suami istri, anak. Dan there is a sharing, love, joy, sorrow in the family. Saya kira itu yang Anda alami pertama dalam hidup berkeluarga. Ya, kemarin saya diajak Romo Adi untuk mendatangi keluarga yang anaknya selesai sekolah, yang kedua anaknya usia 17 tahun, ya keluarganya ini yang bercuit-cuit ini. Ketika kita mengalami seperti itu
bahwa di dalam bahagia itu ada kegembiraannya, ada kesedihannya. Dia bercerita, Romo tidak terasa bahwa anak saya nanti sudah sebesar ini. Nanti bapak sedih lagi ketika anak keluar dari rumah. Ada satu keluarga keluarga paroki di San Francisco, itu orang Indonesia. Dia bilang, Romo saya nggak siap anak saya pergi dari rumah. Tapi ya itulah tugas bapak ibu untuk membesarkan dan membiarkan pergi. Disitulah ada love and soul. Ya. Sekarang kita bisa membaca kasih itu sabar. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Terima kasih. Kasih itu sabar. Inilah yang menjadi, Bapak Ibu pasti tahu ini bacanya sering dipakai ketika misa pengantin, ya enggak? Bacanya sering dipakai karena menjadi dasar ikatan suami istri. Kasih itu sabar murah hati. Seringkali kita itu kalau beli orang lain, dulu kan kamu juga pernah begitu toh. Ya enggak, membawa-bawa kesalahannya dari yang dulu dibawa sampai sekarang. Ya enggak, bahkan dibesar-besarkan. Kamu tuh enggak pernah berubah. Tidak ada cintamu lagi, gitu ya. Suaminya bilang, karena istrinya bilang, no money, no honey. Enggak ada uang, enggak ada honey. Tapi bahwa kasih itu sabar, murah hati. Nah, ketika Bapak Ibu kepada anak-anak, Bapak Ibu tidak akan pernah lagi memungkinkan itu tentang anak-anak. Dan itulah salah satu gambaran bagaimana kasih itu sabar dan murah hati. Dia tanya 3 kali, apa itu sparrow, ya? Nggak mau jawab-jawab, katanya bosan. Nggak sabar. Kasihan nggak? Terus bapaknya mengambil buku diarinya.
Baik, itu salah satu contoh singkat sekali 3 menit film yang menggambarkan bagaimana cinta bapaknya dia ditanya 3 kali aja udah marah-marah. Bapak pada dulu ketika masih bayi ditanya 21 kali itu jawabnya yang sama. Itu cinta yang tidak bersyarat dari orang tua. Dan nanti bapak itu juga mengalami kayak gitu ya. Anakku itu tidak besar-besar kan sekarang menyia-nyia saya. Aku hanya dimasukkan ke rumah orang jompo, dikunjungi sebulan sekali kalau ingat. Kira-kira begitu ya. Saya kemarin diajak umat saya itu mengunjungi mamanya yang sudah 90 tahun di rumah jompo. Berapa kali kamu mengunjungi dia? Ya sebulan sekali lah. Padahal itu hanya 2 mile dari rumah dia. Tapi ya itulah yang terjadi. Bapak Suci Yohanes mengatakan bahwa menjadi suci itu adalah menghargai anggota keluarga sebagai pribadi yang bermartabat, sama sebagai berharga sebagai ciptaan Allah. Tolong dibacakan Glenn. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Kalau dilanjutkan sebelah sana. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segera turunlah, sebab hari ini aku harus menumpang di rumah." Ya, jadi Yesus, baik, mari kita baca, ini bagus sekali ceritanya. Yesus masuk kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Dia mau menginap enggak? Enggak, karena dia mau hidup, dia mau tinggal di Yerusalem. Jadi dia itu hanya just pass by, ya. Lalu di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai. Anda pernah ingat kasusnya Gayus, kepala Indonesia itu ya? Kan kayanya luar biasa ya, 32 miliar uangnya. Hanya jadi kepala selama 4 tahun, sudah 32 miliar. Itu belum kepala dia, ini kepalanya juga berapa kayanya dia. Kepala pemungut cukai, dia seorang yang kaya. Dan ia berusaha melihat Yesus seperti apa karena dia badannya pendek. Kitab suci itu ngomongnya sangat implisit. Jadi kalau Anda belajar kitab suci, dia mau badannya pendek itu dia dipandang rendah. Other people looking him down. Bukan karena badannya yang pendek, tetapi bahwa dia itu orang kaya, tapi orang lain tidak suka. Anda pasti pernah punya teman, punya saudara lebih kaya dari kita, tetapi banyak orang tidak suka dengan dia. Ada kayak gitu? Ya, dia termasuk salah satunya. Maka ketika dia dia pengen lihat, orang-orang nggak mau memberi dia jalan, maka dia manjat pohon. Coba, kepala pemungut cukai kok manjat pohon? Tidak diberi tempat. Lalu Yesus lewat di situ dan dia berkata, Zakheus, turunlah. 15. Zakheus, segera turunlah, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Baik, jadi Yesus mengubah pikirannya. Dia akhirnya menetap di rumahnya Zakheus. Tapi orang-orang lalu protes. Minta yang dibacakan apa? Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Dia sangat sukacita karena ada orang numpang, tapi orang lain lalu tidak mau karena apa? Karena ini orang berdosa sampai keluar sumutnya. Sumut kan keluar sumutnya, tanduknya. Ya, sumut itu tanduk. Sumut itu bahasa Jawa. Tanduk, sumut, ya.
Ya, gitu ya. Tanduk. Jadi keluar tanduk. Kalau Anda nggak suka sama orang lain, sebenarnya Anda punya tanduk. Tanduk itu untuk mandi itu loh. Oh, itu handuk. Baik, saya teruskan. Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekitarnya ada sesuatu yang kuperas. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Terima kasih. Mengapa Sakyus bisa berubah total? Itu kenapa ya kira-kira? Ya? Saya kan kemarin bilang sama Bapak di Romo Gale kita di rumah saya ya. Tempatnya sederhana, Romo, saya bilang sama dia, saya seperti Yesus menginap di rumah Sakyus. Dan memang benar, ketika saya kira dia menjadi baik sekali sekarang. Dan dia beri 4 kali lipat kepada saya uangnya. Kenapa sih dia berubah? Kenapa kira-kira? Kenapa dia berubah sekarang? Bahkan langsung mengatakan Tuhan, lebih dari separuh akan kembali. Kenapa dia bisa berubah? Kira-kira karena apa ini? Kepercayaan Yesus, dicintai oleh Yesus. Yesus percaya dan mencintai dia. Oke, lagi ya, kira-kira apa? Oke, Tuhan kasih. Yang lain kira-kira karena apa? Grace, dan ceritanya ini karena apa? Yesus mau nginep di rumah dia. Jadi kira-kira itu nggak ada seorang pun yang mau nginep di rumah dia, nggak ada. Baru ini orang yang mau. Sekarang Anda bayangkan ya, ada orang kaya, ada orang ke tempatku ya, orang-orang mau datang. Kalau di rumah dia yang datang sedikit, kalau di rumah dia udah banyak kan kayak gitu. Orang kan mandang orang lain ya, dan saking kayak gitu. Jadi ketika orang dia kaya, kepala pengunjungnya, tapi no one want to come to his house, not anyone. Sampai Yesus yang di program dia berkata, hari ini aku numpang di rumahku. Wah, luar biasanya dia. Dan itulah yang membuat dia berubah total 100%. Tuhan, kalau ada orang yang aku peras, tak kembalikan yang 4 kali lipat. Jadi kalau besok pagi saya kita di rumah salah satu Anda ini, Anda harus kembalikan 4 kali lipat kepada gereja. Nah, itulah holiness. Holiness itu apa? Holiness itu mau menerima orang lain yang bagi banyak orang dipandang buruk. Holiness itu doing something thing. Kalau orang lain tidak mau datang ke rumah dia, aku mau datang sapa, itu holiness. Itu holiness. Kalau kamu nggak datang ke gereja hari ini, kenapa? Itu holiness. Seperti Yesus datang ke rumah Sakyus. Itu simple. Small thing, but you're doing with a big heart. Ya, itu konsepnya begitu. Small thing, but you're doing with a big heart. Suatu hari saya bisa mingguan di paroki, lalu bisa saya sapa umat yang ada di jalan tengah itu, saya pakai. Saya bilang, kamu lama nggak aku lihat? Ya, orangnya setelah misa orangnya datang. Romo baru pertama kali loh, Romo ada Romo tanya kali gitu. Selama ini Romo itu cuek-cuek saja, datang-datang dibiarkan. Ya, artinya orang itu tersapa gitu ya. Oh, ada yang menyapa. Iya, ada yang menyapa. Dan itu biasa saja. Romo Adri yang biasa beri minyak suci atau orang sakit, suatu kali saya diundang juga, kayak gitu ya. Saya diundang. Saya itu saya ingat sekali. Hari Kamis malam saya tuh mau menyiapkan ujian karena untuk Jumat sampai jam 11 saya tidur. Lalu saya tidur jam 11 malam. Jam 12:30 itu ada teks dari ketua KKI San Francisco. Romo, ada umat minta minyak suci. Ya Tuhan, aku tuh baru tidur jam 11 besok pagi ujian kok suruh minyak suci. Minyak suci di mana ini? Di mana? Dekat San Francisco Airport. Padahal rumah saya itu Berkeley. Ke San Francisco itu sekitar 1 jam itu ya. Saya itu berpikir bisa ditunda nggak besok pagi. Saya pikir setelah saya ujian, ini udah mau mati loh Romo.
Jadi oke lah orang tuanya udah orangnya jam telepon saya, lo telepon saya jam setengah 12 dia telepon. Romo saya minta bapak saya di minyak suci, dia jatuh dari kamar mandi. Haruskah malam ini saya masih menawar atau cari dia Romo di sekitar situ yang lain? Tidak bisa Romo karena besok pagi kakinya itu mau diamputasi dua-duanya sehingga dia mungkin tidak hidup lagi. Oh ya sudah deh, kamu jemput saya atau saya naik kereta nggak apa-apa dari tempat saya. Dan saya kami jemput, akhirnya saya dijemput oleh keluarga ini. Sampai di rumah sakit. Nah, minyak suci. Yang berdoa itu keluarganya bilang, Romo, kami itu bukan Katolik, yang Katolik hanya papa saya. Coba ya. Kamu Kristen ya. Jadi ketika saya berdoa itu Tuhan sertamu ya, dia saya sendiri dan sertamu juga. Saya sendirian. Saya jawab sendirian. Sudah tidak Katolik anaknya panggil jam 12:30 lagi. Jauh lagi kan kalah. Sudah deh, kalau saya minyak suci saya pulang ke rumah jam 2. Saya pulang ke rumah jam 2, saya kan masih ujian masih sore. Jumat sore jam 4 saya baru ujian. Jam 6 pagi saya di teks keluarganya. Romo terima kasih karena bapak saya sekarang meninggal dengan diberi minyak suci. Oh saya lagi, lalu rasa marah-marah saya itu betul-betul hilang. Iya, saya merasa begitu karena oh ya coba kalau kemana saya tidak berangkat saya menyesal seumur hidup ya. Nggak bisa tidur. Iya, tidak bisa tidur bertahun-tahun itu karena dia memberi mimpi saya terus. Ya begitu. Lalu akhirnya saya bilang sama bapaknya, Pak Albertus namanya, Pak Albertus, sekarang kamu di surga, sekarang tugas kamu itu satu, doakan saya selesai ujian. Artinya ya itulah Holy Ghost itu ya melakukan tugas harianmu dengan iman. Ya itu Holy Ghost. Sama seperti ini. Maka sini ada film lagi. Rapuh dan tidak punya nilai moral yang baik membentuk masyarakat yang sakit juga. Jelas ya? Anda pasti tahu jelas dulu kayak apa yang dikatakan Bapak Sutionus Paulus kedua ini. Di tempat saya itu sebelah kota saya namanya Richmond. Harga rumah di sana itu jatuh sampai sekitar 200.000 dan ada yang beli, 300.000 dan ada yang beli. Tapi di tempat saya di Berkeley itu harga 600.000 sama orang China diberi cash 1.200.000. Kenapa? Ya itu tadi ketika di situ keluarganya baik-baik, orang saya agak racist ini, tapi ya itulah yang terjadi. Dengan pendidikan yang baik di daerah situ, lalu orang keluarganya baik-baik situ ya, sebelahnya itu orang yang keluarganya macam-macam itu, tidak karu-karuan. Dan Anda bisa melihat bagaimana di negara kita ini ya, keluarga yang dari keluarga yang tidak disiplin ya, masyarakat itu tidak disiplin kok. Coba tuh lihat orang naik sepeda motor, orang mau naik sepeda motor berapa itu sepeda motor 1, 2, 3, 4, 5 yang pakai helmnya bapaknya. Ya, nah, ini di Cilacap di rumah saya. Tidak apa-apa deh, Cilacap dipakai deh, tidak apa-apa. Saya menerima, lamanya banyak sekali. Anaknya 2 di depan, bapaknya, neneknya, ibunya. Besok Bapak Ibu akan melihat tanggal 10 Lebaran itu banyak sekali mereka iya. Betul, mencari murah tetapi tidak disiplin. Ya, yang bawah ini lebih parah. Yang bawah ini hanya 1 jalur, dia buat 2 jalur. Jadi ini one way. Tapi sepeda motornya itu melawan arah. Yang paling parah yang tengah, tidak pakai helm melawan arah lagi. Akibatnya apa? Akibatnya kalau masyarakat seperti itu, seperti mobil sana itu tidak ada yang jalan, ruwet, yang macet. Itulah yang terjadi ketika Bapak Ibu punya keluarga yang tidak baik, yang broken gitu, lalu masyarakatnya juga broken.
Di keluarga udah biasa sih, tidak tertib gitu ya program. Lalu ya masyarakatnya program. Orang tua saya itu dua-duanya guru, sehingga pendidik kami itu sangat-sangat seperti di sekolah itu saya sangat jengkel. Ya, waktu itu saya kecil itu saya tidak senang karena apa? Karena jam 5 sore harus sudah mandi belajar. Jam 4 pagi sudah dibangunkan belajar lagi. Makanya ketika saya SMA saya pengen keluar dari rumah melarikan diri dengan cara yang baik. Aku mau masuk seminari. Ya. Oh, Bapak mau jadi romo ya? Tadinya waktu pikiran saya aku pengen keluar biar tidak ada orang tua. Iya, di seminari malah lebih disiplin. Salah masuk. Salah jalan. Iya, salah kamar. Salah. Tapi itu artinya lalu ternyata didikan dari dulu itu sampai sekarang terjadi. Saya biasa bangun pagi belajar gitu terjadi. Ketika saya telepon orang tua saya bilang, terima kasih ya Bapak Ibu karena saya itu sekarang masih terbiasa bangun pagi sejak saya SD dulu kan gitu ya. Dibiasakan kayak gitu. Dan itu yang terjadi dengan Anda semuanya. Dibiasakan sejak Anda kecil. Seorang sosiolog dari UCLA, dia menceritakan generasi saya namanya generasi Y, ya. Dari Bapak Ibu generasi X. Saya Y karena saya itu sudah melihat Bapak Ibu kan generasi film hitam putih, ya enggak. Film waktu itu televisinya hanya hitam dan putih. Bahkan di dalam Flores sana tidak ada TV. Dan ketika film Bapak Ibu hitam putih, Bapak itu hanya melihat TVRI terus. Waktu itu, iya kan? TVRI tidak ada pilihan yang lain. Paling filmnya itu dulu ada Lost Man, Selek Tapo, gitu ya. Tidak ada yang lain. Ada yang lain. Tidak ada karya safari. Saya generasi saya tahun 70-an. Kami generasi Y namanya. Kami mulai ada RCTI, SCTV. Itu mulai ada banyak pilihan saya. Ya 80-an. Generasi sekarang mereka mengatakan Millennium Generation. Double tasking, dikatakan begitu. Anak-anak yang mendengarkan dengan iPhone, film musik sambil membaca. Itu generasi milenium. Bedanya jauh sekali. Dia menganalisa begini. Orang-orang yang hidup lahir sekitar tahun 50-an seperti Bapak Ibu ini adalah generasi orang yang punya komitmen besar karena dalam hidupnya dulu itu tidak ada pilihan. TV-nya ya kayak gitu terus, dilihat terus, nggak bisa pindah-pindah. Maka dia stuck. Dalam arti komitmen sungguh. Hidup komit sungguh, berkomitmen sungguh. Hidup di Amerika